Kemudian yang menawan dia adalah seorang Ansor. Jadi orang Ansor ini dia datang membawa Al-Abbas dalam keadaan terikat, ditawan sama golongan ini. Maka Al-Abbas pun mengatakan, demi Allah, bukan orang ini yang menawan saya. Yang menawan saya, yang mengikat saya bukan orang ini. Yang menawan saya orang lain. Wajahnya ganteng, di atas kuda yang hebat. Tapi aku nggak ngelihat sekarang pasukan yang tentara yang tadi menawan saya, yang orangnya ganteng itu, saya nggak ngelihat sekarang mana dia. Maka orang Ansor ini pun mengatakan, aku yang menawan dia wahai Rasul. Aku yang menawan dia. Maka kata Nabi SAW, uskut, diam kamu. Ya. Faqad ayyadakallahu bimalakin karim. Engkau itu tadi dibantu sama malaikat. Jadi yang menawan adalah malaikat. Cuman Ansor ini merasa dialah yang menawan Al-Abbas. Nabi SAW sebagaimana yang tadi saya katakan, Nabi SAW ikut perang. Jadi beliau itu tidak melulu berada di tenda. Beliau turun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Ali ibnu Abi Thalib, laqad ra'aituna yawma badrin wa nahnu naludhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Ali bin Abi Thalib, di perang Badar itu berada di samping mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa aqrabuna minal adu. Dan Nabi SAW posisinya paling dekat dengan musuh. Jadi Nabi SAW maju, nanti ke belakang, maju gitu. Mengatur apa? Mengatur barisan kaum muslimin. Wa kana min asyaddin nasi yauma idzin ba'sa. Kata Ali bin Abi Thalib, dan saat itu Nabi SAW paling gigih untuk berperang. Nabi SAW ketika melihat gelagat kekalahan kaum musyrikin, maka Nabi SAW pun bersabda, membawakan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 45 sampai 46. Surat apa? Al-Qamar ayat 45 sampai 46. Nabi SAW membaca ayat sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Musuh pasti akan kalah dan mereka akan terpukul mundur. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan untuk mereka, dan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit untuk mereka. Surat apa ini? Al-Qamar ayat 45 sampai 46. Ini kalau seandainya kita jelaskan detailnya bisa sampai sekian episode. Tapi kita ceritakan secara global. Intinya kaum musyrikin akhirnya terpukul mundur. Mereka kalah. Ya, mereka kalah. Dan terbunuh dari pasukan kaum musyrikin 70 orang. Berapa? 70 orang. Dan tertawan juga 70 orang. Sisanya kabur. Sisanya kabur. Berarti 70 tambah 70 berapa? 140. Sisanya ya sekitar 860-an. Karena kan pasukan kaum muslimin 1000 sekian. Ya. Sedangkan dari kaum muslimin yang terbunuh, yang mati syahid 14 orang. Berapa? 14. 6 dari golongan muhajirin, sisanya dari golongan ansar. Berarti dari golongan ansar berapa? 8. 6 tambah 8. Total 14. Setelah selesai pertempuran, maka Nabi SAW pun memerintahkan
kepada para sahabatnya untuk menguburkan para korban perang, baik yang muslim maupun yang orang musyrik, semuanya. Nabi SAW perintahkan agar dikubur dengan layak. Lalu Nabi SAW beristirahat selama 3 hari di Badar, mengembalikan kekuatan, yang luka-luka dirawat. Dan selesai pertempuran, Nabi SAW mengutus 2 orang dari sahabatnya, yaitu Abdullah bin Rawahah dan Zaid ibnu Harithah, untuk kembali ke Madinah. Ngapain kira-kira? Mengirim kabar gembira supaya nggak kepikiran, karena sempat tersebar isu, dan isu ini disebarkan oleh kaum munafikin bahwa Muhammad terbunuh, sehingga kan mereka cemas orang ada di Madinah. Maka untuk menepis kabar burung tersebut, isu buruk tersebut, maka Nabi SAW mengirimkan 2 orang sahabatnya. Siapa tadi? Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harithah, untuk kasih kabar gembira bahwa kaum muslimin menang. Ya. Di antara yang tersisa di medan pertempuran adalah ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini menjadi pemicu sedikit perselisihan di antara kaum muslimin. Ada sebagian orang yang muda-muda, yang mengusir kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin lari, diusir sama mereka supaya nggak kembali lagi. Mereka mengatakan, kami yang paling berhak mendapatkan harta rampasan ini, karena kamilah yang mengusir kaum musyrikin. Sekelompok yang lainnya yang selalu berada di sekeliling Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, mengatakan kami yang paling berhak, karena kami yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Sekelompok yang ketiga yang ngumpulin harta, yang mengumpulkan, kami yang paling berhak, kami yang ngumpulin. Terjadilah perselisihan di antara kaum muslimin saat itu. Nabi SAW pun menginstruksikan, kumpulkan seluruh harta. Harta rampasan ini kumpulkan semuanya. Tunggu kabar dari langit. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan bagaimana kita menyikapi harta ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 1, ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang bagaimana cara membagi harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, yang berhak untuk menentukan pembagian harta rampasan perang ini adalah Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, jangan berselisih. Wa atiullaha wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Ada ayat seperti itu, maka para sahabat, kaum muslimin semuanya tenang, tidak ada lagi pertengkaran. Itulah hebatnya siapa? Para sahabat. Diatur gampang. Ya. Walaupun sempat terjadi perselisihan, akan tetapi mereka manusia-manusia
yang siap untuk menerima aturan dari Allah dan Rasulnya SAW. Ini belum ditentukan, pembagiannya belum. Cuman dikatakan sama mereka, kalian harus taat Allah, taat Rasul SAW. Terserah apa keputusan Allah dan Rasul. Maka mereka sami'na wa ata'na. Akhirnya turunlah pembagian, cara membagi harta rampasan perang dalam surat Al-Anfal ayat 41. Ayat berapa? 41. Detilnya ayat 41. Secara global tadi di ayat pertama. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ingatlah, ketahuilah bahwa harta rampasan perang yang kalian dapatkan itu haknya Allah ada 1/5. Ada berapa? 1/5. Walir rasuli, dan untuk rasul, walidil qurba, untuk kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa benis sabil. Apa ibnu sabil? Ibnu anak, sabil jalanan, anak jalanan. Bukan. Apa ibnu sabil? Musafir. Musafir itu anak jalanan atau bukan? Iyalah, kira-kira. Karena dia hidup di jalan. In kuntum amantum billah, seandainya kalian memang benar-benar beriman kepada Allah. Ini surat Al-Anfal ayat 41. Akhirnya setelah diambil bagian untuk Allah, untuk Rasul SAW, kemudian tadi untuk orang-orang yang disebutkan, setelah itu sisanya baru dibagikan oleh Rasulullah SAW rata. Jatahnya rata sama kepada pasukan yang tersisa. Nah, sudah ini pulang. Mereka istirahat berapa hari tadi? 3 hari. Pulang ke Madinah sambil membawa tawanan. Tawanannya berapa tadi? 70. Nabi SAW mengajak lagi musyawarah para sahabatnya. Wahai para sahabatku, ini tawanan diapain ini? Tawanan ini mau kita apakan? Coba kalian ada usulan? Maka Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, wahai Rasul, gimana kalau mereka dibebaskan dengan tebusan? Gimana kalau mereka dibebaskan dengan tebusan? Ini usulannya siapa? Abu Bakar. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Umar. Umar, apa usulanmu? Wahai Nabi SAW, bunuh. Semuanya kita bunuh. Aku yang akan membunuh saudaraku sendiri. Nanti siapa bunuh saudaranya? Siapa bunuh saudaranya? Usulannya siapa? Umar. Kemudian ada lagi yang usul yang lainnya. Kemudian Nabi SAW pun masuk ke tendanya. Dan beliau tidak memberikan keputusan apa-apa. Saya itu para sahabat ada yang dukung pendapatnya Abu Bakar, ada yang dukung pendapatnya siapa? Umar. Terbagi mereka pendapat. Tidak lama kemudian Nabi SAW pun keluar. Dapat wahyu. Dan asyiknya lagi-lagi para sahabat Nabi SAW itu mereka berselisih. Begitu turun wahyu mereka langsung satu kata lagi. Itu hebatnya para sahabat Nabi SAW. Gak seperti kita ya. Atau sebagian dari kita. Wis tukaran ya wis karpe tukaran. Betah banget boleh tukaran ya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, wahai para sahabatku, umatku ini ada yang hatinya lembut selembut-lembutnya. Contohnya Abu Bakar. Ada yang tegas setegas-tegasnya. Contohnya Umar. Dan dua jenis manusia ini, yang tegas sama yang lembut ini, ada yang semisal di kalangan para nabi. Di kalangan para nabi. Jadi bukan hanya sahabat, nabi pun juga ada yang tipenya halus, ada yang tipenya tegas.
Kemudian beliau sebutkan contoh. Adapun yang tipenya lembut seperti Abu Bakar ini adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa? Ibrahim. Beliau bawakan ayat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 36. Surat Ibrahim ayat 36 menceritakan kelembutan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Barang siapa di antara kaumku, umatku yang aku dakwahi mau mengikutiku, maka dia adalah bagian dariku. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak patuh kepadaku, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Coba, padahal ini lagi ngobrolin orang yang tidak patuh. Nabi Ibrahim berkata, siapa yang ikut aku dari kaumku maka dia bagianku. Siapa yang gak mau ikut, ya Allah engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Yang dipilih adalah Asmaul Husna Ghafurun Rahim, bukan Asmaul Husna yang lainnya. Padahal Asmaul Husna kan ada Syadidul Iqab, Syadidul Azab, ya. Tidak itu yang dipilih. Syadidul Iqab itu maha keras hukumannya, maha keras siksaannya. Enggak, bukan itu Asmaul Husna yang dipilih oleh Nabi Ibrahim. Tapi yang dipilih Asmaul Husna Nabi Ibrahim adalah Ghafurur Rahim. Ya Allah, seandainya memang umatku ini enggak mau ikut aku, engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Ini lembutnya siapa? Nabi Ibrahim. Yang lembut lagi Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Nabi Isa. Allah ceritakan kelembutan Nabi Isa dalam surat Al-Maidah ayat 118. Surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, seandainya engkau akan mengazab mereka, yaitu orang-orang yang enggak mau ikut Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya mereka adalah hambamu ya Allah. Alias kalau engkau azab, itu hakmu ya Allah, karena mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Seandainya engkau ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Ini kelembutannya Nabi Isa. Sudah, berarti Abu Bakar ini punya panutan. Panutannya siapa tadi? Nabi Ibrahim sama Nabi Isa. Wa inna masalaka ya Umar. Adapun engkau wahai Umar, engkau itu mirip dengan Nuh. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana ketegasan Nabi Nuh? Allah ceritakan dalam surat Nuh ayat 26. Surat Nuh ayat 26. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi. Siapa ini? Nabi Nuh. Habisi semuanya ya Allah. Umar, kamu mirip siapa? Nabi Nuh. Wa kamathali Musa, dan engkau juga mirip dengan Nabi Musa. Bagaimana ketegasan Nabi Musa? Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 88. Surat Yunus ayat 88. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ini doanya Nabi Musa. Ya Allah, ya Rabb kami, itmis ala amwalihim, hancurkan harta mereka. Washdud ala qulubihim, jadikan hati mereka keras. Fala yu'minu, supaya mereka tidak beriman hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka merasakan siksaanmu yang pedih.